Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Raw 19. Film yang dirilis tahun 2021 ini menceritakan kejadian mengerikan di sebuah pesawat terbang yang melakukan perjalanannya dari Rusia. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kova. Dia sedang berada di sebuah pesawat bersama dengan anaknya. Pesawat itu memulai perjalanannya pada malam hari. Di tengah perjalanan sebuah masalah terjadi. Saat pesawat tersebut harus segera melakukan sebuah pendaratan darurat, dikarenakan mesin pesawat yang mengalami sebuah kerusakan. Guncangan di pesawat itu pun membuat sang anak bernama Catherine sangat ketakutan. Karena saat itu ibunya sedang pergi ke toilet. Tanpa diduga, Catherine melihat seorang wanita parubaya tepat di kursi belakangnya, yang terlihat seperti sedang membacakan sebuah mantra. Hal itu pun membuatnya semakin ketakutan. Sang pilot mencoba untuk melakukan pendaratan darurat. Namun sayang, pendaratan darurat tersebut tak semulus yang direncanakan. Dari sekian banyak penumpang, hanya Catherine seorang diri yang selamat. Kini terlihat Catherine yang sedang berjalan sendirian di sebuah hutan. Selamatnya Catherine seorang diri dari kecelakaan mengerikan itu membuat banyak sekali kabar berita. Yang keheranan akan selamatnya Catherine dari kejadian yang sangat tragis itu. Tidak sampai di situ saja, setelah 20 tahun berlalu, ternyata Catherine masih menjadi perbincangan kejadian tragis itu. Suatu hari Catherine dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut oleh salah satu wartawan dari Ozone News. Catherine menjelaskan bahwa setelah insiden itu Catherine sangat tertekan. Namun dengan sekuat tenaga, Catherine akhirnya berhasil bangkit dari kenangan buruknya tersebut. Dan kini pun, Catherine sama sekali tidak takut lagi untuk menaiki pesawat. Dan dalam waktu dekat ini, Catherine bersama anaknya akan segera berangkat untuk mengunjungi kampung halamannya dahulu. Kini Catherine bersama anaknya terlihat telah berada di dalam sebuah pesawat. Di sana Catherine bertemu dengan seorang pria bernama Alex yang membantunya untuk memasukkan barang bawaannya. Namun ternyata di dalam pesawat itu tidak banyak penumpang seperti biasanya. Hal itu pun membuat Alex merasa kebingungan. Di sisi lain, petugas bandara terlihat sedang membersihkan tumpukan es yang menghalangi landasan pesawat. Karena itulah Catherine menjadi sedikit khawatir kalau penerbangannya kali ini akan mengalami sebuah masalah akibat cuaca buruk. Di sana ada seorang penumpang yang merasa penasaran dengan penumpang lainnya yang terlihat terus menggambar. Dia pun segera menanyakan apa yang sebenarnya sedang dilukis oleh penumpang itu. Akhirnya pesawat mulai melakukan persiapan penerbangan. Catherine yang merasa panik langsung meminum obat penenang. Setelah itu Catherine berhalusinasi kalau dirinya sedang berada di rumah masa kecilnya. Namun ketika Catherine keluar dari WC itu, dirinya sangat terkejut ketika melihat kalau ternyata apa yang dia lihat itu hanyalah halusinasinya saja. Kini Catherine kembali duduk di kursi penumpang bersama anaknya, karena sebentar lagi mereka akan lepas landas. Seorang pria bernama Nicholas merasa kalau ada yang aneh dari penumpang yang terus saja menggambar. Ditambah lagi pria yang menggambar itu berkata kalau penerbangannya kali ini tidaklah seperti biasanya. Namun, Nicholas tidak terlalu mempedulikannya dan menganggap kalau pria itu sedang mabuk. Setelah itu, Catherine bermimpi makan bersama dengan ibunya. Di sana, Catherine bertanya pada ibunya, apakah luka di kakinya akibat kecelakaan dahulu akan hilang? Ibunya menjawab kalau luka itu akan permanen dan tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Namun tiba-tiba saja Catherine terbangun setelah melihat ibunya yang berubah menjadi sosok yang cukup menyeramkan. Catherine juga menjadi semakin panik setelah pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Akibat guncangan dari pesawat, salah satu penumpang di sana mengalami serangan jantung. Karena itulah, istri dari penumpang itu segera meminta bantuan kepada seluruh penumpang dan juga pekerja yang ada di sana. Namun, tiba-tiba saja pria itu kembali terbangun. Tapi ada yang aneh.
Mata dari pria itu terlihat putih, dan sama persis dengan sosok nenek yang ada di pesawat yang mengalami kecelakaan dahulu. Setelah itu pria tersebut langsung tewas, setelah dirinya melihat sosok misterius. Guncangan di pesawat itu juga menjadi semakin besar, sampai-sampai tabung oksigen terlempar, hingga pramugari juga terpental. Di tengah kepanikan itu, Catherine kembali mengingat nenek yang dulu duduk di belakangnya. Karena itulah, Catherine mencoba menceritakan kepada Nicholas mengenai nenek yang ada di ingatannya. Ternyata dia menyadari kalau nenek itu merupakan seorang dukun yang telah membuat pesawatnya dahulu mengalami sebuah kecelakaan. Akan tetapi, Catherine malah semakin panik dan juga marah, karena ternyata Alex sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan olehnya. Setelah itu Catherine kembali keheranan setelah melihat kalau luka di kakinya menghilang. Kemudian anak Catherine memperlihatkan hasil dari gambarnya. Anaknya juga meminta kepada Catherine untuk pindah ke kursi 19 yang ada di dalam pesawat. Kini Catherine kembali berbicara kepada Alex mengenai apa yang dia alami ketika berada di toilet. Ternyata dia merasa kalau roh ibunya mengingatkan untuk berhati-hati, karena sepertinya akan terjadi suatu hal yang sangat buruk. Dan benar saja, sebuah tanda akhirnya muncul setelah air alkohol yang mudah terbakar jatuh tepat di atas kepala Nicholas. Di sisi lain, Catherine memperlihatkan bekas luka di kakinya yang menghilang kepada Alex. Dia juga menerangkan kalau sebelumnya luka itu masih ada. Setelah itu sang pilot mengumumkan kalau pesawat mereka harus segera melakukan pendaratan darurat di kota terdekat dari sana. Ternyata kota yang dimaksud merupakan sebuah kota yang menjadi tujuan Catherine di masa lalu, yang mana pesawatnya dahulu mengalami sebuah kecelakaan. Pengumuman itu juga membuat Nicholas merasa keberatan. Namun apa boleh buat, dirinya hanya seorang penumpang yang tak bisa berbuat apa-apa, dan pramugari menyuruhnya untuk memakai masker oksigen. Namun ternyata mereka semua sama sekali tidak menyadari kalau tabung oksigen yang sebelumnya terlempar telah terbuka. Dan pada akhirnya, sebuah hal yang ditakutkan mulai terjadi setelah Nicholas nekat merokok, hingga membuat dirinya terbakar, karena pemantik yang dia nyalakan membuat alkohol yang jatuh di atasnya langsung terbakar. Karena kejadian itu, Nicholas harus mengalami luka bakar yang sangat parah. Para penumpang lainnya pun berinisiatif untuk merawat Nicholas. Di sisi lain, penumpang yang terus saja menggambar membuat Catherine sangat kesal. Karena penumpang itu sama sekali tidak membantu mereka, dan malah terus-menerus menggambar. Namun, tiba-tiba saja pria itu mengatakan kalau dirinya lebih tenang bila terus menggambar. Di sela-sela dia menggambar, dia berkata bahwa semua orang yang naik pesawat ini akan segera tenggelam. Setelah itu terlihat kalau Galena pergi ke dalam toilet sambil tersenyum. Lalu Nicholas meminta agar dirinya dapat melihat ponsel miliknya. Ternyata Nicholas sangat ingin melihat foto keluarganya sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Catherine sangat khawatir karena Galena sama sekali belum kembali setelah sekian lama pergi ke toilet. Dia pun segera pergi menyusul ke toilet dan memanggil-manggil Galena yang ada di dalam. Namun pramugari di sana meminta Catherine untuk segera kembali ke kursinya karena sebentar lagi pesawat akan melakukan pendaratan darurat. Tiba-tiba saja Catherine terkejut setelah melihat kalau Galena sudah tidak ada di dalam toilet itu. Orang-orang di sana juga tidak mengetahui kemana perginya Galena. Setelah itu Catherine didorong oleh seorang pria yang terlihat kerasukan, dan dia juga menahan Catherine di kursi 19. Pada saat itu Catherine kembali mengingat tentang masa lalunya ketika sedang berada di pesawat. Karena penglihatan itu Catherine merasa kalau semua yang telah terjadi di sana disebabkan oleh dukun yang telah meninggal di masa lalu. Hal itu membuatnya segera mengajak anaknya untuk pergi ke dekat pintu keluar. Namun, para pramugari di sana langsung menghalangi Catherine yang hendak pergi. Ternyata pria yang terus menggambar sedang melukis semua kejadian yang telah terjadi di dalam pesawat itu. Dan tiba-tiba saja Catherine melihat kalau pria itu langsung berubah menjadi abu. Ditambah dengan pramugari dan juga Alex yang langsung tewas di sana. Kejadian itu tentu saja membuat anak Catherine semakin ketakutan. Namun, Catherine berkata pada anaknya untuk tetap tenang dan mengatakan kalau semua yang terjadi hanyalah sebuah ilusi saja. Sebuah hal mengejutkan kembali terjadi setelah Catherine bersama anaknya menemukan sebuah kabin lain di balik pintu keluar. Namun Catherine yang merasa janggal menganggap
kalau semua yang terjadi ini hanyalah ilusi saja. Dan pada akhirnya dia harus berhadapan langsung dengan sosok misterius tersebut. Ternyata di masa lalu dukun itu telah membacakan Catherine sebuah mantra yang akan membuat Catherine tertidur dan merasakan sebuah kehidupan di masa depan. Akan tetapi karena Catherine melawan mantra itu, dukun itu memutuskan untuk membuat Catherine terlepas dari mantra itu, sehingga Catherine dapat memutuskan masa depannya sendiri. Ternyata semua yang telah dilalui Catherine selama ini hanyalah sebuah ilusi dari dukun tersebut. Kemudian Catherine bertemu kembali dengan anaknya. Anaknya berkata agar Catherine segera duduk di kursi 19, sehingga Catherine dapat bertemu kembali dengan anaknya di masa depan. Pada akhirnya, Catherine kembali terbangun sebagai seorang anak kecil. Dirinya langsung meminta kepada ibunya untuk segera duduk di kursi 19. Kini, Catherine bersama ibunya berhasil selamat setelah melakukan semua petunjuk yang diberikan oleh dukun tersebut. Namun karena terluka parah, sang ibu pun menghembuskan nafas terakhirnya di samping Catherine kecil. Kemudian, film pun berakhir. Kesimpulannya, Mbak Dukun itu ternyata berniat baik pada Catherine. Dia memberikan petunjuk padanya, supaya Catherine menempati kursi nomor 19. Karena kursi tersebutlah yang paling aman saat mengalami kecelakaan. Jikalau Catherine tidak mengerti petunjuk dari Mbah Dukun, setidaknya Mbah Dukun sudah memberikan gambaran atau pengalaman tentang kehidupan Catherine di masa depan nanti. Dan selama ini, ternyata Catherine hanya tertidur dan bermimpi sekejap saja. Namun dalam mimpinya tersebut, dia sudah menjalani kehidupan hingga dia memiliki seorang anak. Nah, gimana? Menarik kan cerita film ini? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, janganlah kita berprasangka buruk kepada orang lain. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah tahu mengenai apa yang ada di dalam hati seseorang. Seperti Mbak Dukun yang kita kira jahat, ternyata dia berniat sangat baik kepada Catherine. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu dapat dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang pantas kamu berikan buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.